solusinya ada TikTok Shop. Dia ngebuka juga marketplace-nya. Luar biasa ya. Dan optimasi terakhir nih ya, yang saya dengar TikTok itu ratingnya udah mengalahkan ya pesaing video-video berikutnya. Tetap punya pangsa market masing-masing ya. YouTube masih punya marketnya sendiri ya. Kemudian ada Instagram juga masih punya rekan-rekan. Nah, ini rekan-rekan Anda bisa optimasi. Jadi seperti kita bisa kumpul sore hari ini, rekan-rekan juga dapatnya kan dari mana? Dari Instagram, dari TikTok ya. Kebetulan di akun yang saya ini itu akun yang dioptimalisasi gitu. Dan tapi ada clue-cluenya, ada cara-caranya gimana. Jadi rekan-rekan kalau sembarangan pasang iklan tanpa melihat dulu algoritmanya, takutnya malah jadi di-ban atau terjadi ya akunnya jadi di-ban, harus ulang lagi seperti itu. Jadi rekan-rekan saran saya pelajari dulu, dan yang paling enak adalah kalau kita bisa mempelajari segala sesuatu yang organik terlebih dahulu. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, pelajari tempat market atau kolamnya, mana yang lebih sesuai. Maksudnya gimana Pak? Ya, kalau rekan-rekan punya bisnis, punya barang yang untuk dijual, Anda lihat dulu, walaupun contoh jasa. Anda punya jasa bimbingan belajar contohnya. Harga yang Anda pasang berapa sih? Kira-kira seperti itu ya. Contoh, saya harganya mulai dari 2 juta. Nah, kira-kira kok Anda punya pelatihan bimbingan belajar 2 juta, Anda masuk ke SD, mungkin sekolah-sekolah yang menengah bawah, kira-kira tepat nggak? Kayaknya kurang tepat, itu sebagai contoh ya. Artinya Anda harus masuk levelingnya dulu. Benar nggak nih, kolamnya udah tepat belum? Kalau saya mau pasarkan di kolam yang ini, seperti itu. Oke. Nah, contoh. Bapak Ibu, sebagai contoh, kalau rekan-rekan ingin menjual yang namanya kopi nih ya. Kopinya mau dijual di mana nih? Di warung, di kafe, atau di hotel. Tentunya ini akan berbeda. Oke, Tangerang hadir. Oke. Di warung, kafe, atau hotel nih. Nah, Bapak Ibu harus tadi research dulu. Ya. Search dulu, jadi nggak sembarangan untuk masuk ke market. Harganya berapa nih kopi yang Bapak Ibu rekan-rekan mau jual? Ya, apakah bisa di warung kelasnya, atau di kafe, atau di hotel seperti itu. Kemudian ada lagi contoh seperti tekstil, dan kebetulan saya pernah memasarkan pewarna tekstil itu di Bandung ya. Dan Bandung itu kita sedikit lebih ke kolam ya. Artinya begini, di Bandung ini banyak tekstilnya yang berbahan namanya polyester ya, sedangkan di Jawa Tengah itu banyak sekali yang membuatnya katun. Jadi bahan katun gimana Pak? Seperti batik, seperti itu Pekalongan, Solo itu banyak sekali. Nah, kalau di Bandung tuh banyaknya polyester. Nah, saya waktu itu pernah masarin pewarna untuk katun. Sebetulnya hanya 20% produksinya, makanya nggak terlalu besar, tapi itu pun mumpuni. Ya, maksudnya bisa miliaran juga. Nah, hanya targetnya sebetulnya lebih baik kalau saya di Bandung ini tekstil yang lebih dominannya polyester, saya pasarin tentunya polyester. Itu lebih sesuai seperti itu. Kemudian mungkin rekan-rekan bisa melihat Anda yang jualan mobil. Ya, mobilnya jenis apa nih yang kira-kira yang bisa menjual? Marketnya di mana dulu nih? Perkotaan, ya kan? Atau daerah, sedan, atau SUV. Ya, survei membuktikan rekan-rekan, contoh ya, ketika dulu saya survei itu ketika mau ngambilin ceritanya mobil mewah ya, mau BMW atau Mercy, itu ternyata 90% penjualan itu ada di Jakarta. Jadi bukannya salah jual di Bandung, cuma marketnya memang 90% ada, bisa bayangin, ada di Jakarta. Mobil mahal marketnya ada, mobil murah marketnya ada. Ya, beda lagi kalau ketika saya jalan-jalan ke Kalimantan. Ya, saya jumpai sedan sedikit. Di sana banyaknya orangnya senangnya double cabin. Ya, artinya wilayah juga sesuai. Kemudian rekan-rekan yang mungkin sekarang ada di otomotif nih, sales mobil dan sebagainya,
Anda bisa pasarin juga, Anda bisa lihat, ya kira-kira Pak, Bu, tinggalnya di daerah mana nih? Kira-kira suka banjir nggak ya? Nah, kalau banjir, Anda bisa sarankan mobilnya yang ground clearance-nya tinggi, di atas, seperti itu. Oke, kemudian termasuk cara milih marketplace. Nah, kalau rekan-rekan ngejualnya mobil seperti itu ya, atau rumah, kira-kira gimana nih marketplace-nya, ada nggak? Yuk rekan-rekan, ada yang bisa share ke saya, kalau saya mau jual rumah bekas atau mobil bekas, saya mau ngiklan di mana? Ada yang punya ide nggak? Mobil bekas? OLX, good. Ya, Pak Dadang ya. Nah, ini adalah Pak Prianto marketplace ya, marketplace-nya namanya ya. Ya, artinya OLX ya. OLX terkenal ya, kenapa Bapak Ibu rekan-rekan sekarang sampai OLX itu punya showroomnya sendiri ya, OLX Autos gitu ya. Ada kompetitornya juga. Lihat sering di FB, good. Ini juga bagus. Marketplace Facebook jual beli mobil, oke, bagus ya. Kalau Facebook itu artinya ini. Kalau Anda googling, sebetulnya Anda seperti masuk ke supermarket. Kebayang ya? Anda masuk supermarket, Anda googling. Kalau dia mobil, guys, rumah di Lamudi, rumah.com. Oke, good. Keren. Thank you. Ya, ini udah pinter nih ya, rekan-rekan nih. Nah, tinggal optimasinya nih nanti gimana ya, betul ya. Nah, OLX benar sekali. Nah, saya kembali lagi ke tadi Google ya. Google itu sebenarnya supermarket. Artinya Anda terpusat, Anda udah kalau masuk supermarket tuh artinya Anda ada punya tujuan mau beli apa, ya kan? Nah, kalau Facebook tuh sebenarnya kayak mall. Kita jalan-jalan, ketika melihat yang bagus, akhirnya beli. Ya, paham ya? Facebook Anda scroll, nanti ada yang iklan, ada di marketplace, Anda lihat-lihat, bagus nih, murah nih. Itu juga bisa. Oke, jadi udah ketemu ya. Anda bisa Google, Anda bisa Facebook. Ya, optimasinya yang mana? Nah, nanti kita akan cari cara gimana nih supaya kita bisa optimal di Facebook dan Google ya. Nah, nafas atau nadi sales itu adalah ini rekan-rekan, database atau daftar nama, yaitu big data kalau zaman sekarang. Makanya Anda pernah ingat nggak kemarin-kemarin yang Facebook lagi dituntut data bocor? Kemarin di kita juga di Indo sempat rekan-rekan ya dengar ya, wah data kependudukan bocor. Itulah big data ya. Jadi UUD. Nah, furniture di mana ya? Nah, ada yang bisa ini rekan-rekan. Jadi tema beberapa memang produk yang pencariannya sedikit, rekan-rekan harus dioptimasi. Nah, kalau furniture bisa masuk juga di Facebook juga bisa, ya. Kemudian di Tokopedia juga bisa. Di Jualo betul, ya. Oke, good. Ada beberapa yang udah pengalaman ya. Oke, kita kembali ke nafas atau nadi sales, itu ada database atau UUD. Nah, pernah nggak rekan-rekan Anda dengar direktur sebuah bank itu pindah dari bank A ke bank B? Ya, kira-kira kalau dari situ rekan-rekan bisa ngelihat apa sih kenapa dia pindah? Gaji naik, ya kan? Kira-kira apa? Database. Orang ini udah tahu yang depositonya gede siapa, ya kan? Yang kreditnya paling gede siapa, dia tinggal pindahin bank, contoh begitu ya. Dan banyak nggak cuma di perbankan aja, contoh ya, cerita saya waktu pengalaman saya di sales obat itu di Bandung. Nah, di situ juga sama rekan-rekan, orang yang ketika saya masuk untuk ke satu pabrik itu lapisannya banyak kan ya. Saya datang ketemu satpam dulu gitu kan, Pak, pembelian kemana? Di fax aja Pak. Di fax juga belum tentu langsung di approve ya kan. Terus harus jadi intel ya kan. Makan dulu, lihat siapa bagian pembelian, tanya kiri kanan, udah dapat nih, kita lobby panjang ceritanya rekan-rekan ya. Nah, bandingin dengan orang yang sudah pernah masuk di situ dan udah langsung direct ke pemilik pabrik mungkin, itu dengan mudahnya dia punya database. Pabrik punya database, kira-kira pabrik ini butuhnya berapa, dia udah ada kalkulasinya semua. Nah itu. Dan buat rekan-rekan yang artinya gimana sih kita pengen database-nya ini, tentunya kita harus ngedatengin dengan namanya traffic
ya. Caranya gimana? Orang suka dengan tips gratis. Makanya rekan-rekan bisa copy paste aja materi-materi yang saya, mungkin Anda bisa bikin file PDF atau dengan gambar, berikan tips gratis konversi dari sosial media ke kontak. Nah, caranya gimana? Yuk kita lihat. Gunakan sosial media FB, IG, TikTok, Twitter untuk menambah daftar nama Anda. Ya, optimasi organik artinya Anda manual nih, caranya berbagi gratisan, Anda bisa kasih tips, video, file bermanfaat, bentuknya PDF, video Anda bisa cari YouTube yang berhubung, yang nyambung dengan contoh dengan yang Anda pasarin. Ya, contoh. Cara merawat kendaraan. Nah, mungkin Anda cari di situ, Anda bisa bagikan, ya, rekan-rekan, bagi yang ingin, saya punya link video bagaimana cara merawat mobil dengan baik. Ya. Bagi Anda yang berminat, yuk silahkan Anda kontak ke WA saya, bagi link WA Anda. Ya. Dan jangan lupa untuk melakukan like, reply, komen, sama share. Ya, karena di situ Anda akan berkenalan dulu. Ya, ini kalau dengan organik. Tapi kalau rekan-rekan mau dengan iklan, ya Anda bisa langsung aja pasti. Ya, arahkan ke WA Anda, konversi ke kontak. Ingat rekan-rekan, media sosial itu lebih bisa bergonta-ganti dan dilihatnya bisa sekali. Tapi yang namanya WA itu biasanya banyak yang selalu kontak. Nah, kemarin ya kejadian WA down. Ya, ada yang gelisah nggak? Wah, ini kenapa nih? Mikirnya internet, wifi nih, segala macam, nggak tanya WA-nya down. Itu aja sempat bikin bisnis, kalau bagian customer service, itu stuck, diam, gitu ya. Nah, jadi penting sekali, rekan-rekan bisa masukin jadi daftar kontak list Anda. Nah, berikutnya gimana? Kita ada gunakan namanya copywriting ya. Copywriting itu adalah kata-kata ajaib. Jadi, dengan kata-kata ini, contoh, termasuk untuk membuat iklan video, ya kan? Nah, rekan-rekan, jadi sangat penting. 5 detik pertama itu akan menentukan iklan Anda atau tagline Anda ini akan dilihat atau enggak. Jadi harus pakai ini, copywriting, supaya orang tuh penasaran, dia kepo, lihat, akhirnya oh seperti ini ya. Nah, ini ada banyak rekan-rekan, nanti bisa kalau rekan-rekan ingin ikut masuk ya, ke pelatihan lanjutan, nanti ini akan saya bedah ya. Akhirnya, contoh ya, ampuh, rahasia, terbongkar, terbukti, keren. Nah, rekan-rekan bisa gunakan kata-kata ini. Ya. Terbukti turun 5 kilo dalam seminggu. Lanjutin. Tanpa diet, tanpa repot diet segala macam. Anda mau jual pelangsing contohnya. Rahasia naikin omset 1000% ada di buku ini. Nah, ada jualan buku ini. Ya. Ampuh bebas jerawat dalam 1 bulan. Ada iklan obat jerawat. Keren, 1 kali poles mobil mengkilap sampai 6 bulan. Nah, ini kata-kata yang rekan-rekan bisa tiru, Anda bisa screenshot ya. Terbongkar cara jualan rice manis di marketplace. Nah, ini nanti Anda bisa lanjutkan. Anda bisa jualan e-book, Anda bisa jualan jasa, segala macam. Oke, ini teknik untuk copywriting. Nah, siapa di antara rekan-rekan yang sudah pernah mempraktekkan gitu ya teknik ini, kemudian cara di sosial media seperti itu, bisa berbagi pengalaman di sini ya, dari copywriting, konversi, kasih yang gratis seperti itu. Oke. Nah, kemudian kita akan lanjut sebenarnya alasan orang untuk beli produk atau jasa. Ayo rekan-rekan ya, alasannya mah biasanya ini trust, kepercayaan ya. Percaya itu bisa dari mana, nanti kan saya bahas satu-satu ya. Bisa dari referral. Pernah nggak Anda seorang yang Anda percayai, rekan Anda atau saudara, secara nggak langsung dia promosi, mau beli ini ke toko A gitu kan, lu mau cari apa nih, cari tas, cari sepatu yang bagus di toko A, atau beli
jam, ya, beli arloji. Di mana? Kamu beli di mana? Di toko A. Secara nggak langsung lebih keras, ya. Kemudian ada promo, kemudian ada trial atau sampel. Kita lihat, bukan soal barang atau jasa, melainkan ke siapa. Membangun trust atau kepercayaan, rekomendasi seseorang sangat berpengaruh. Testimoni kepuasan pengguna akan memberi rating tinggi terhadap produk yang dijual. Nah, rekan-rekan, apakah di antara rekan-rekan produk yang Anda jual, nah ini kalau untuk makanan ya, ada seperti ini. Kualitas produknya, saya ulangi, kualitas produk untuk apapun ya, Anda bisa kasih kelebihannya. Produk saya kelebihannya apa, Anda bisa tonjolkan di situ ya, Anda keluarkan kelebihannya. Contoh, sekarang lagi rame apa? Motor listrik, mobil listrik ya. Baterai saya tahan sampai sekian kilometer dan ngecasnya sangat singkat. Contoh, dicas cuma setengah jam, udah langsung full, bisa jalan lagi. Nah, ini kualitas produknya. Kemudian untuk makanan, ya, Anda harus legal, BPOM-nya ada, halalnya ada, ya. Jadi orang dengan ini Anda tampilkan, orang lebih trust nggak? Lebih trust, ngebangun kepercayaan. Kemudian untuk mobil, untuk perangkat, contohnya ada garansi kan? Nah, rekan-rekan, ya, nah, rekan-rekan, tahukah Anda sekarang sedang ada sebuah otomotif ya yang sedang ramai kemarin ya. Kalau rekan-rekan lihat itu baik di Indonesia maupun kita bicara dunia. Mungkin di sini ada yang mungkin salesnya Hyundai ada? Ada juga nggak apa-apa ya. Di promosi ini enggak. Saya nggak lagi promosi Hyundai, tapi saya ngelihat fakta bahwa kenapa Hyundai sekarang bisa bersaing dengan Jepang. Itu salah satunya bahkan di Amerika ya, dan tidak cuma dengan mobil Jepang, dengan mobil Amerika, dengan Ford segala macam. Kenapa market Hyundai itu bisa menjadi juara di negeri Paman Sam? Awalnya orang di sana ragu apa yang Hyundai kasih. Garansinya dilamain Bapak Ibu. Dia kasih garansi 5 tahun. Sehingga menghilangkan kekhawatiran pembeli yang waktu itu, ya. Dengan digaransi seperti itu, teknologi dan harga bersaing, good, ya. Jadi artinya harganya betul, harganya murah. Orang kan ada asumsi kalau murah biasanya kualitasnya jelek. Nah, tapi bisa ditutup dengan apa? Dengan garansi. Orang nggak perlu khawatir, ya. Zaman dulu ada yang rekan-rekan ingat nggak? Kalau rusak ganti barang, ganti baru. Nah, ya. Rusak dalam waktu sekian bulan, ganti baru barangnya. Wah, keren. Ya. Otomatis meningkatkan trust nggak? Meningkatkan trust. Dan lama-lama mereka bangun. Dan akhirnya ya sejarah. Ya, sekarang Hyundai ada di papan atas. Ngerti, ketuanya menang baik. Ini bisa rekan-rekan gunakan bagi Anda yang UMKM, meningkatkan, atau Anda yang sedang menjadi sales, pelayanan atau sales service, ya. Jadi Anda yang menjadi sales di sini juga sama. Ya, Anda bisa ini harus Anda sampaikan, ya. Kenapa Anda harus beli produk kami? Ya, jaminan kualitasnya ini seperti itu. Oke. Nah, kita lanjut. Ya. Kita bisa lakukan dengan update di sosial media ya. Apa aja ya? Bisa Reels. Nah, artinya jangan rekan-rekan jangan selalu hard selling ya. Anda postingannya jualan ya. Anda bisa pakai yang tadi caranya. Orang senang dengan gratis dan orang senang dengan tidak hard selling ya. Anda bisa clue dulu aja ya. Contohnya ini ya. Anda kirim barang, artinya Anda update nih. Anda lagi packing. Ya. Anda lagi kirim barang packing. Anda update status nih di sosial media Anda, di WA Anda, dan kalau Anda WA sudah masuk, Anda bisa saling share kontak ya supaya saling bisa lihat status seperti itu. Packing atau aktivitas pembelian ya, serah terima kendaraan mungkin seperti ini ya kan.
jadikan di display picture bisa, untuk dijadikan di status Anda juga bisa, di TikTok juga bisa. Dan rekan-rekan, mulai dari sekarang usahakan Anda bisa membuat video-video sederhana, ya, karena trennya udah memang sekarang trennya lagi di video. Buat rekan-rekan yang otomotif, Anda bisa upload video Anda menjelaskan teknologi kendaraannya, Anda sambil vlog lah ya, vlog gitu ya. Anda masukin TikTok Anda masukin ke IG Anda, seperti itu. Guys, ini dia penampakan terbaru dari produk kita dengan warna yang terbaru, dengan fitur yang terbaru. Ada cerita di sini. Oke. Nah, buat foto produk yang menarik. Nah, kalau Anda ya barangnya udah gede-gede gitu kayak mobil, ya udah di showroom aja ya, dan terus itu udah mumpuni. Dan untuk Anda yang UMKM yang produknya mungkin small ya, kecil, yang parcel kirimannya, Anda bisa menggunakan teknik ini ya. Siapa di antara rekan-rekan yang ingin membuat foto lebih bagus? Nah, ini ada contoh sederhana cara membuat studio foto seperti ini, rekan-rekan. Anda bisa gunakan hanya 3 lampu atau 2 lampu juga udah mumpuni ya, hasilnya juga seperti foto studio. Nah, seperti ini ya, rekan-rekan. Karena mau tidak mau, foto itu akan sangat berpengaruh. Ya, jangan asal. Anda pernah lihat nggak di marketplace masang foto tuh asal-asalan gitu kan? Fotonya buram, nggak jelas, nggak ada teksnya, seperti itu, kurang menarik. Ya, yang jelas dengan Anda optimasi di sini, dan Anda bisa ada beberapa sih teknologi yang yang gratis, yang Anda bisa aplikasi yang gratis. Anda bisa pakai Canva. Yang paling simpel banget, Anda bisa gunakan namanya PowerPoint ya. PowerPoint itu Anda bisa kasih saya ulangi, Anda bisa kasih tulisan, harga, dan yang lain-lain. Anda bisa optimasi di situ. Ya, Anda gunakan Photoshop atau PowerPoint. Ya, ini teknik untuk gimana caranya kita membuat status dan membuat foto yang menarik. Ya, jadi aktivitas Anda supaya update, rekan-rekan. Ya, terima kasih ya sudah membeli produk kami. Sambil Anda screenshot, Anda bisa tutup nomor pembelinya. Kak, saya udah transfer. Nah, bukti transfer seperti itu membangun trust, ya. Dan Anda bisa lakukan transaksinya via marketplace. Oke. Berikutnya, cara yang berikutnya adalah berikan promo atau diskon berbatas waktu. Oke. Nah, contohnya gimana rekan-rekan cara membuatnya? Harga promo atau gratis voucher hanya sampai dengan 30 Oktober. Ini ya. Hanya sampai batas ini ya. Oh ya Kak, diskon hanya sampai hari ini ya, jam 20 WIB, stok kami terbatas. Ya. Hari ini 150.000, besok naik menjadi 200.000 dan tidak dapat bonus. Oke. Nah, ini beberapa teknik yang mungkin rekan-rekan juga sudah sering dengar, ya kan? Atau paket bundling. Ya, ini juga bisa lakukan. Beli 2 atau beli 3, harganya Anda potong jadi berapa, jadi konversi aja ya. Jadi promo atau diskon berbatas waktu. Oke. Nah, ini benar-benar waktu itu saya juga pernah ya, selisihnya tuh 500.000 rekan-rekan ya. Saya chat pagi ya, otomatis siangnya saya langsung bayar karena ini selisihnya 500.000 harganya. Oke. Beli 2 harga sekian gitu, selisihnya 500.000 banyak, jadi udah lebih baik. Malah waktu itu hanya sampai jam 3 ya Pak, sampai jam 3 nih, oke saya bayar langsung gitu, karena ada benefit, ada promo. Jadi besoknya lagi benar-benar nggak ada diskon. Teman saya, rekan saya mau beli, udah nggak ada, sampai kemarin Pak. Oke, beri sampel atau test drive. Ya, tentunya sampel kalau makanan. Kemudian apa? Sampel Anda bisa, kalau yang ada yang di sini yang skincare ada ya. Jadi sampel. Kalau Anda bisa offline ketemu, ada stand atau Anda bisa gini, Anda bisa tes aja. Pakai sebelah gitu kan. Masker nih, udah gitu nanti kan yang sebelah lebih cerah putih gitu kan. Ya sebelahnya lagi gimana? Ya beli dong Kak, gitu. Masa gratis lagi gitu ya, biar belang. Canda ya. Jadi sampel itu benar-benar kalau apalagi yang kita skincare gitu ya, benar-benar dioles langsung ini cerah sebelah gitu, wah itu paling
apalagi wanita nih ya, lebih care dengan kecantikan, yaitu biasanya udah langsung beli dua botol, Kak, ini lebih murah harganya. Reseller makanan sampel kasih sebungkus, aduh biar nggak rugi. Kalau makanan apa dulu nih, Ibu dulu ya? Kalau makanannya kelas makanan berat ya, Anda agak susah ya, tapi kalau makanan yang cemilan itu kebanyakan Anda lihat deh di perusahaan-perusahaan yang udah ini juga, dia akan ngasih sampel. Atau kalau Anda sudah punya makanan yang jalan untuk promosi makanan baru Anda bisa insert, kebayang ya, untuk ngenalin lagi. Biasanya ada ya, sebagai contoh banyak ya, perusahaan-perusahaan yang udah bikin, contoh produknya udah jalan nih, terus dia bikin lagi produk kedua, nah dia akan promote bundling. Tapi kalau Anda yang baru banget bikin, baru UMKM baru bikin, ya otomatis Anda harus pasarin itu. Sebenarnya simpel sih rekan-rekan, Anda bisa update di sosial media. Rekan-rekan, Anda bisa bangun dari tim reseller, Anda bisa bagi dulu secara tentu ada budget sih rekan-rekan. Menurut saya memang itu adalah biaya promosi. Ya, Anda masukin ke situ untuk yang, jadi silakan inbox ya atau japri ya. Anda tekniknya ya COD, Anda orang itu bayar di tempat ya, seperti itu. Jadi kalau makanan, skincare itu memang kebanyakan kita harus ada sampel terlebih, karena orang harus tes dulu ya, kecuali ada promosi ya, promosi dari rekan kita biasanya ini enak banget ya, dia punya expression begitu luar biasa, ya udah langsung beli gitu. Untuk kendaraan gimana, atau untuk alat elektronik ya test drive ya, apapun judulnya. Saya dari buku yang saya baca, namanya mobil baru ya jelas semuanya lebih nyaman ya kan. Ketika orang itu test drive menggunakan mobil baru ya pasti nyaman, pasti pulang kepikiran mobil yang lamanya dipakai tuh gak enak, atau motor yang lagi dipakai sekarang kenapa gak enak, ya jelas butuh perawatan yang lain. Dan ini baru, teknologinya lebih irit segala macam. Nah rekan-rekan bisa tentunya buat Anda yang di otomotif atau yang bisa di handphone, Anda bisa menggunakan teknik test drive. Oke. Kalau rumah gimana? Rumah biasanya ada rumah contoh ya, dan melibatkan emosionalnya. Pak, Bapak kok tinggal di sini, Pak, akses ke jalan tolnya dekat, ya lingkungannya asri, Pak. Anda bayangin, Pak, pulang dari aktivitas Anda kerja di sini ya kan, pemandangannya enak ya, kemudian fasilitas lengkap, Pak, kemana-mana. Ini ada supermarket, ada market, pasarnya juga dekat, segala macam, fasilitas kesehatan dekat. Jadi membuat imajinasinya itu berkembang. Oh iya, oke, ini good. Dan Anda setting rumahnya benar-benar udah rumah contohnya, nggak cuma kosong doang ya, usahanya bisa diisi. Nah itu dia bisa test drive rumah ya. Oke. Yang properti ya. Nah, waktu yang dibutuhkan seseorang untuk membeli keputusan membeli, kita ambil cerita beli jam tangan, handphone, mobil, rumah, tentunya berbeda-beda ya. Dan semakin besar nilai dibutuhkan, waktu semakin lama untuk ambil keputusan tentunya. Nah rekan-rekan, seperti ini ya, kalau rekan-rekan ingin repeat ordernya cepat, otomatis biasanya barang yang ada jual itu nilainya lebih rendah, betul ya? Ya kan nggak mungkin orang beli rumah gitu kan. Dan biasanya keuntungan rumah jauh lebih besar ya daripada Anda jual kacang atom ya, atau kacang supro gitu kan, atau Anda jual makanan apa gitu. Tapi jangan salah, kalau repeat ordernya besar, ini juga hasilnya juga besar ya, repeat ordernya yang kita lihat. Oke. Jadi otomatis kalau yang kecil-kecil gitu ya orang nggak akan mikir lama-lama, ya udah beli gitu ya. Artinya di sini Anda juga bisa harus memahami lalu bagaimana caranya, teknik kalau kita jualannya barangnya mahal, pengen kuantiti banyak. Nah, gimana Pak kalau kita mau jual mobil, jual rumah yang banyak? Kita belajar nih sama tokoh ini rekan-rekan. Nah, siapa dari rekan-rekan yang sudah pernah dengar nama dari Joe Girardi? Nah, Anda bisa di kolom chat sudah tahu gitu kan.
tahu semua ya. Nah, Jojirat ini didebatkan sampai saat ini adalah the world greatest salesman in the world. Jadi Jojirat ini ada sales terbaik di dunia. Ya. How? Bagaimana? Love what you sell. Kembali lagi seperti di awal tadi. Visi misi company, value-nya, komisinya, product knowledge-nya. Product knowledge Bapak Ibu nggak perlu banyak sih, 30%, tapi Anda harus tahu. Ya, jadi kalau ditanya aja minimal tahu gitu. Tapi yang apa yang dilakukan Jojirat ini lebih dari itu. Ya. Sekedar gambaran. Sales Chevrolet nomor 1 dunia. Oke, good ya. Nah, otomotif ya. Jadi Jojirat ini dia adalah di Amerika Utara, di Detroit, Jojirat ini bisa menjual 7 unit mobil per hari, Anda bisa bayangin. Dan penjualannya itu sampai 13.000 sekian kendaraan. Anda bisa kebayang. Yang rata-rata waktu itu orang sales di sana hanya bisa, rata-rata sales itu menjual sekitar 7 mobil per bulan. Rahasianya apa? Ternyata Jojirat menggunakan rahasianya adalah kedekatan. Jadi dibuat PDKT dulu ya ke pembeli. Contoh, ketika pembeli itu datang, oh Pak silakan datang, udah langsung kasih minuman, ya. Anaknya datang sama anak-anak, oh sini deh, ini ada tempat main, Anda bisa main Lego, Anda bisa main apa di situ, ya. Secara personal datang itu taksinya udah dapat. Dan Jojirat nggak selesai sampai situ, Bapak Ibu rekan-rekan. Setelah deal, berapa bulan kemudian Jojirat ngirimin surat. Anda bisa kebayang, zaman dulu ini nggak ada WA, nggak ada sosial media, ini hanya basically kayak kartu pos gitu ya. Jojirat kirimin. Gimana Pak? Kendaraannya? Semoga tidak ada kendala ya. Dan jika ada kendala, silakan Bapak hubungi saya lagi untuk kita after sales-nya kita akan tangani. Dan Bapak Ibu rekan-rekan, berapa banyak Jojirat mengirim ucapan seperti itu? Satu orang itu bisa 13 kali dalam 1 tahun kirim postcard, ya. Ulang tahun dia, ulang tahun anaknya bahkan. Nah, Bapak Ibu, Anda kan kalau ada yang beli, tentunya yang ada leasing ya, kredit gitu kan ada nih. Dia bila perlu Anda tanya, kalaupun nggak ada ini Anda bisa tanya ulang tahunnya kapan. Nah, ulang tahun dia kirim ucapan, ya. Kemudian anniversary dia ingetin, anaknya ulang tahun diingetin. Jadi secara nggak langsung viral Jojirat ini. Orang mau beli ini ingat Jojirat, mau beli mobil ingat Jojirat, ya. Jadi, nah dari situ Jojirat menggunakan lagi teknik namanya referral. Nah ini rekan-rekan kalau Anda ingin jualannya barang mahal dan lakunya banyak, salah satunya yang cara singkat gimana? Anda jual ke company, satu perusahaan beli mobil 10. Oke. Kalau yang lain ini marketing lewat mulut, ya. Jadi orang kalau puas itu pasti cerita dengan rekannya, ya. Reputasi dibangun rekan-rekan. Jadi teknik referral zaman dulu Jojirat ngasih itu referral $50 untuk satu penjualan mobil zaman dulu udah gitu, ya. Anda bagi-bagi komisi. Nah teknik ini sudah pernah digunakan oleh tapi untuk ngebagi sales lagi ya, oleh salah satu ada perusahaan kantor otomotif lah ya gitu ya, Toyota. Dari 5 sales inti ini dia mencari lagi 5 sales, saya ulangi, 5-10 sales tambahan dan itu freelance dengan cara membagi share komisinya. Nah apa yang terjadi dengan efek seperti ini aja ngebagi, Anda bisa lihat kinerjanya jadi berapa kali lipat, dari 5 menjadi 15. Ya, nanti terus kita bagi-bagi dengan rekan-rekan. Oke. Nah, jadi caranya referral itu sangat-sangat menentukan. Jadi, Bapak Ibu ingat ya, untuk ngejual yang mahal supaya repeat-nya gede. Nah, di sini Jojirat caranya. Jual mobil nggak mudah. Satu orang beli mungkin belinya lagi lama. Ya, tapi dengan viralnya dia zaman dulu ini, ya banyak orang referral Jojirat ini namanya makin terkenal di Detroit. 90-90% penjualan mobil di Amerika Utara beli lewat Jojirat. Ya. Jadi kita harus mengenal pembeli
beli, kita maintain customer kita, ya, itu cara Jojira ngebangun. Dan kita ngasih referral, ya, referral komisi, jadi ada saling berbagi di sini, ya, ada berbagi, penjualannya pun bisa naik. Oke. Nah, buat teman-teman yang ingin, Pak, saya belum ada ide nih, ada loh kemarin, saya belum ada ide, saya cuma ikut webinar, pengen dapat peluang, gimana caranya yang modalnya kecil. Nah, saya kasih beberapa tipsnya ya, rekan-rekan ya. Anda bisa nomor 1 gunakan dropship. Ya, ada dropshipper. Jadi, cloning aja supplier, pokoknya ini Anda jualin lagi di marketplace. Ya, pastikan dulu Anda kontak dulu dengan supplier, Pak, produk ready ya. Saya mau dropship dari Anda, ketentuannya gimana, bagi hasil gimana, Anda tanya. Oke, itu nothing tulus, Anda bisa gunakan. Dan kalau Anda rajin di sosial media dan Anda sering gunakan teknik ini ya, cara persuasif, Anda nanti bisa bagi link Anda itu, Anda dengan copywriting produk Anda search cara copywritingnya, produk-produk itu, Anda bikin dropship di situ. Ya, nomor 2 adalah freelance sales. Ya, buat Anda yang sambil kerja nih, udah kerja, Anda ingin tambahan penghasilan yang tidak terikat, caranya freelance. Anda cari deh kira-kira passionnya Anda di mana. Ya, bisa juga Anda jualan baju mungkin, Anda jual sepatu mungkin, atau Anda skincare, atau Anda makanan pun boleh. Karena banyak rekan-rekan yang dari kita buka nih, ya, reseller ya, reseller jajanan masa kini, ya, juga ada banyak. Nah, di Bandung udah mencetak banyak sejarah tuh, jualan